tahu apa tidak Tuhan. Ngomong terus dia. Allah, Allah, Allah. Ngomong terus. Tapi tahu tak apa tidak. Nah, itu. Kalau tak tahu berpikir tadi, merasa bahwa kita ini yang tidak lain cuman hanya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ya. Ya. Nah, jadi ini Arifillah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Maulana Syekh Siddiq Ibnu Marhon. Ya, Syekh Siddiq Ibnu Marhon. Talmizul marhum Latiful Rubani Maulana Syekh Muhammad Abdul Karim daripada Muhammad Abdul Karim. Ulama lah tahu belajar mulu dia. Apalagi kita ini tak belajar tuh udah. Ulama masih belajar. Terus dia sampai yang betul-betul dapat. Ini. Orang belajar ini cuma disusul. Dicari. Ya, betul-betul supaya mengetahui. Nah, orang yang tak tahu bagi lagi mencari. Itu saya Abdul Karim Musaman Madani Ati Muhammad Saman Madani yang berada itu di Madinah. Ya, itu negeri Arab itu, Madinah. Jadi zaman dulu kapan itu. Jadi mengatakan bahwa sifat itu diri mausuf, mengatakan diri yang betul-betul dijadikan sifat. Ya. Nah, kalau bahasa kita ini sifat itu embel-embel dari badan. Ya. Arti bantuan kepada badan. Nah, sekarang kita ketahui bahwa sifat itu tidak ada yang hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi oleh karena itu selama kita hidup, selama kita nuntut, kita belajar kepada orang yang sudah ahlinya. Ya. Ya. Belum tentu juga orang bisa sembahyang. Ya sembahyang bisa bacaan. Kadang baca, kadang baca itu juga belum kandas bacanya. Ya. Nah. Orang yang ahli, arti ahli tasawuf tadi, orang berpikir dari Allah. Ayahku ini wano tunggu dalam dunia saro, dak berduit, dak berharto, saro. Di Tuhan dia tahu, berharto ida. Mati lagi siapa nolongnya. Ya. Ini sebenarnya kesempatan baik. Kesempatan baik kepada kita ini supaya kita rajin. Ya, pertanyaan kepada orang yang sudah tahu. Belajarlah mana caranya supaya aku ini dapat. Itu macam itu. Kalau tidak kita belajar, tidak kedapat. Belajar ini juga kadang-kadang itu 45 tahun belum tapi mengerti belum. Saya masuk di sini tahun 15. Sekarang tahun 25 berarti lah 10 tahun. Tiap bulan puasa istirahat. Setiap bulan puasa saya istirahat. Selain itu, setiap bulan asal aku sehat. Karena kenapa? Karena saya betul-betul ngajak kalian ini supaya sama-sama ngerti. Ya, supaya sama-sama ngerti, supaya kita sama-sama rajin. Nah, jadi oleh karena itu saya arti di sini buang waktu. Ya. Dari Palembang
sampai ke sini buang waktu. Ya, insya Allah saya pulang nanti. Setelah saya ngajar ini saya pulang. Ini semuanya izin Allah. Ya, saya datang, saya pulang sudah tepat waktunya ya. Nah, jadi karena itu sifat tadi berarti diri mausuf, diri yang dijadikan dari sifat yang mausuf, sifat yang mausuf namanya. Artinya sifat ini sama dengan zat. Sekarang sifat saya sebutkan tadi 7 macam ada di kita. Bukan di kita saja, walaupun agama lain ada. Orang tidak percaya dengan agama ada. Ini kebaikan Tuhan. Ya, tinggal dia baik. Bagaimana ya terhadap adil seluruh. Ya. Nah, jadi nama kau dapat itu berarti inilah sifatnya sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sayuna daripada arif tadi artinya sudah ma'rifat, hati ma'rifat sudah tahu mengenal kepada Allah ya. Jadi dia masih belajar ya. Ya, inilah yang saya masukkan ini sifat ini tidak putus-putus setiap hari agar supaya teringat. Tangan memegang ingatlah tubuh ini Allah megangkannya. Nah itu masuk sifat tadi. Ya. Ingatlah kita ada kena. Setiap kita ada kalau kena setiap hari. Ada yang nak ke kebun, ada yang nak ke Palembang, ada yang negak ke rumah, ada yang membersihkan kebun dan lain sebagainya. Itu irodat. Irodat inilah irodat ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi irodat dinamakan muridun dengan zatnya. Ya. Irodat ilmu zatnya. Hayat zatnya. Sama zatnya. Telinga. Basar zatnya melihat. Kalam zatnya berkata-kata. Ini kegunaannya apa? Kegunaannya setiap hari kita ingat. Kalau kau megang perang, nak ngapa rumput, ingat, oh digerakkan oleh Allah. Ya. Ayahku nih, nak balik itu irodat. Irodat siapa nih? Irodat zatnya Allah. Jadi diirodatkan oleh Allah sehingga kamu nak balik dan lain sebagainya ya. Maka mengatakan bahwa sifat itu diri mausuf, diri yang dijadikan apa diri mausuf tidak lain daripada yaitu atas jalan kasab dan musyahadah. Supaya dengan diri zat tadi kita memegang ini irodan, bahasa Arabnya irodan. Kalau bahasa kita kekuatannya. Kekuatan bukan kita punya kekuatan. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita tidak ada apa-apa. Tadi saya sebutkan ya, artinya tidak ada daya, tidak ada upaya. Nah, itu kita. Tidak ada kekuatan. Illa kecuali Allah. Jadi kalau kita memegang berarti kita ingat dengan Allah, dialah hati memegangkan, dialah hati menggerakkan, kita mengangkat, memikul, mendorong dan lain sebagainya. Itu adalah Allah SWT. Kita bukti. Ya, apa? Selagi kita muda,
barangkali kita ini masih mengakui kita. Setelah tua, tidak kuat lagi. Masih sifat Tuhan, masih. Maka diingatkan terus. Ya. Ingat kita. Kata megang barang, ingatlah bahwa ini dikuasakan oleh Allah. Yang kita ngerasa kita kuasa. Kalau kita merasa kuasa, kita berdosa. Ya. Nah ini. Jadi Pak dan Ibu, saya sampaikan ini betul-betul atas sifat ini. Jangan sampai kamu nyeleweng. Jangan sampai kamu mengakuinya. Kalau kamu mengakuinya, kamu tetap berdosa. Allah tidak ngampuninya. Ya karena mensekutukan Allah. Ya, karena firman Allah tadi, innallaha la yaghfiru dzunuba. Sungguh Allah tidak ngampuni dosa kamu ayat si kami mau mensekutukan Allah. Ya. Nah, kalau tidak diampuni ya sudah. Nauzubillah, kalau kita mati berarti mati berdosa. Ya. Nah, jelas kita udah baca mantap. Berdosa itu artinya kita masuk dalam api neraka, ya itu kan istilahnya. Ya. Artinya diri masuk yang tidak lain daripadanya itu atas jalan kasar. Supaya kamu terbuka. Merasakan kamu megang apa saja. Rasakan bahwa ini diperintahkan oleh Allah. Nah, supaya nama kamu teringat kepada Allah yang memegangkan kita. Nah, supaya ingat. Saja astagfirullah, astagfirullah. Kamu itu supaya ingat. Terus menerus dalam hatimu itu supaya bersih. Jangan sampai ada yang hati teringat kepada yang lain. Pokoknya kita ini segala-galanya. Jangan nian kamu meminta kepada yang lain. Minta tolong kadang dari dokter. Minta tolong daripada dukun. Itu lain maksudnya kok. Bukan tolongan Allah. Minta itu yang lain ini. Maka berdosa tadi. Ya. Nah, jadi makanya segala-gala yang ada dalam dunia ini atau akhirat itu tetap daripada Allah Subhanahu wa taala. Kegunaannya kita selalu ingat. Ya. Azkuruni azkurkum. Ingatlah kamu akan diri aku, niscaya aku mengingatkanmu. Kamu bisa ingat itu, akulah mengingatkanmu. Ini kata Tuhan. Jadi kata Tuhan, adalah kamu ikuti, adalah kamu hati bicarakan supaya Allah SWT itu yang senantiasa ini dekat. Karena di dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni ba'ini qorib. Ya. Apabila bertanya akan engkau ya Muhammad, umatmu, katakanlah, ini qorib. Sesungguhnya aku dekat. Ya. Jadi oleh karena itu, dari kedekatan Tuhan ini, ya itu yang selama-lama ini. Ya. Selama-lama kita hati mula ini dari lahir teringat kita ya bekerja, teringat kita makan, ya teringat kita menangis dan lain itu dari Allah sama sekali agar supaya kita jadi terbiasa, ya terbiasa ini untuk apa yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, ya. Inilah yaitu atas jalan kata terbuka dan musyahadah, ya.
terbuka ini artinya tahu. Ya. Sekarang kamu tahu apa? Tahu tidak kamu bekerja ini Allah. Kamu bekerja ngerasakan Allah. Nah ya. Kamu melihat, merasakan penglihatan Allah. Dan kamu berkehendak. Berkehendak ini berkehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat itu sendiri. Nah, jadi oleh karena itu, inilah supaya kita dasarnya untuk tahu. Tahu kita, mulai kita bekerja, habis bekerja, selesai bekerja, ya masih kita tetap ada tahu kepada Allah. Ya. Nah, sebenarnya hal ini tahu saya maturkan ini bukan tahu ngomong baik, ya, bukan tahu bicara baik, memang betul-betul artinya sudah betul asal kamu yakin. Nah itu baik. Jadi keyakinan ini ialah supaya kita kasab dan musyahadah. Ya, kasab itu maksudnya tidak lain hanya tahu dan mengerti kepada Allah. Itu kasab. Ya. Karena kaul ini atau perkataan ini ialah sabit pada mereka yang ahli tasawuf. Supaya kita sabit tadi artinya tetap. Sabit itu tetap ya. Nah, supaya kita yakin betul-betul tetap pada ahli tasawuf ya. Nah, jadi oleh karena itu perkataan ini artinya tidak lain daripadanya maka atas jalan kasab tadi dan semoga terbuka tadi. Kalau kamu betul-betul merasakan terus bahwa ini artinya perintah Allah SWT. Ya. Kamu macam merumput, kamu ngapakan perang, itu Allah yang berbuatnya. Ya. Nah, jadi jangan sekali-kali kamu akui kamu sendiri, jangan. Sebab ini supaya kamu tahu, supaya betul-betul bahwa ini memang Allah arti ngajarin kita ini agar kita sampai mengerti betul-betul tadi sabit ya, tadi tetap sabit musyahadah karena mereka senantiasa musyahadahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kan oleh Allah itu mereka itu dinding sifatnya. Nah, jadi bukannya Allah tadi menandingi, menunjukkan. Ya, tangan pegang dipegangkan Allah. Mulut ngomong diomongkan oleh Allah. Mata melihat dilihatkan oleh Allah. Sekali kamu bergerak, geraknya Allah. Dan itu artinya hidup. Oleh karena itu, di dalam hati hadir menunjukkan la tataharrakal jasad ila ruh, la tataharraku ruh illa biiznillah. Tidak bisa bergerak jasad ini kalau tidak ada ruh. Ya. Nah, sekarang kita pikir, kita bergerak ini karena ruh. Tidak bisa bergerak ruh itu kalau tidak izin Allah. Nah, jadi Pak Bu namanya Allah itu dekat kita inilah. Maka kan dalam firman Tuhan tadi, wahai Muhammad, kalau umat mau bertanya katakanlah ini qorib, saya dekat. Ya, artinya kalau kita sesuatu ini
meja ini, kita sesuatu dengan kita terasa dah. Ini sesuatu. Tuhan ini bukan sesuatu. Dia selalu ada teder dekat dengan diri kita, tetapi tidak terasa. Ya. Nah, kenapa tidak terasa? Dia bukan sesuatu. Kalau sesuatu ya bisa namanya terasa. Dekat dengan kita. Saya tidak kan tadi. Ngomong itu aku. Ngomong itu aku. Hati parah. Paling dekat. Siapa yang paling dekat dengan kita? Nah ini berarti dikatkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang terdekat dengan kita selain Allah tuh. Ya. Kamu mandi, Allah lah yang mandi kinyo. Ya. Naik, kamu nyelam, Allah lah nyelam kinyo. Ngapa maksud ini? Supaya kita merasa, jangan ngerasakan ada kita. Ya. Kalau mandi itu berarti habis hilang. Supaya nah jangan terasa ada kita. Maka dengan Allah SWT ini yang artinya terus menerus hati pada kita, terus menerus yang ada ya. Jadi makanya Allah SWT itu ada terus. Sekarang kamu minum, itu geraknya. Sekarang kamu masukkan ke dalam perut, merasa kita merasakan hilang haus, itu dia. Lemah dah kira-kira Pak. Saya perhatikan lemah kau nanggapinya. Kamu tidak perhatikan, kapan balik cerita lain, omongan lain, lupa cerita ini. Bulan bodoh lagi, datang lagi dah. Ya, mana kita nak ingat? Ini baik. Ya, jadi untuk ini supaya ya, ini sebenarnya kalau di sekolahan dipaksakan. Kita bukan sekolahan, kita non formal ya. Jadi oleh karena itu bagi saya arti nyampaikan ini bukan oleh karena saya kekesalan, tidak mau, tidak. Saya ikhlas datang ke sini untuk ngajarin kita bersama. Itu baik. Nah, jadi inilah termasuk ahli tasawuf supaya terbuka tadi menjadikan teringat terus, tidak menjadikan dinding, tidak menjadikan artinya ialah balingan, tidak. Ya, ini supaya kita luas tadi terbuka kepada Allah SWT. Ini kata tabit tadi. Maka tidak dilihatnya dan akan sifat ini, ya, tidak didapati. Ya memang kalau tidak diperhati tidak tahu. Nah, kapan kita pelajari macam ini? Bukannya Allah itu bersifat-sifat, menguatkan kita ini supaya selalu ingat, supaya tahu. Nah, bukan Tuhan yang bersifat itu, tidak. Tapi kita merasakan oleh karena kita ini tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan. Ini buat kita ingat. Yang tidak ada itu berarti kita. Yang ada daya, nah sekarang kamu datang ke sini, berarti ada daya. Artinya siapa merintahkannya? Inilah Allah SWT sendiri. Ya, itu ada. Ya, di diri kita masing-masing. Bukan berlain-lainan kita di. Ya, nah ini. Ya, jadi inilah yang maksudnya bahwasanya tidak dilihatnya, didapatnya oleh mereka itu pada sifat ini yang berdiri
kepada makna yang goim. Arti yang goim ini tetap selama-lama itulah. Allah itulah. Ya, tidak berubah-ubah kepada zat dan hanya yang dilihat, yang didapat itu oleh mereka itu sifat yang berdiri kepada zat. Dan kata lain. Inilah supaya kita menjadikan satu kebiasaan, menjadikan satu betul-betul yakin bahwa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya. Tapi jangan ditanya apa dia baca Allahmu. Ya. Kamu tidak berhak bertanya macam itu ya. Sehingga pokoknya dapatkan macam itu. Ya. Ini bukannya bentuk. Kalau kalian cari bentuk, tidak kedapat. Ngano dibacanya Allah. Apa panjang, apa pendek, apa hitam, apa putih. Bukan macam itu. Itu omongan dunia. Ya. Allah SWT itu adalah sifat ini berdiri pada zat. Ya. Sifat yang saya sebutkan tadi, kudrat, irodat, ilmu hayat sama basar kalam, itu berdiri pada zat. Nah, ya. Ya. Dan lagi pula, mengenal dalil mereka itu dalam akal. Jadi kita tidak bisa mengakal-akali. Kita berpikir mana cak Tuhan itu. Apa datang malam, apa datang siang. Ada di kita inilah. Kamu yakin datang malam? Ya malam. Itu dia tuh. Itulah selama-lamanya. Tidak pernah ngomong-ngomong ya. Dari wujudnya yang dulu sampai wujud sekarang ini mbak dulu lah. Ya. Tidak akan berubah-ubah. Ya. Jadi jangan kita ngakal-ngakali. Akal kita, akal dunia pula. Nah, itu yang ngakali dunia. Mentu ada baca dia akal-akali. Ya. Jikalau bahwa sifat itu zatnya ya daripada mausuf sifat tadi niscaya adalah Allah Ta'ala itu majhul. Kalau memang Allah itu ada bersifat tadi, ya seperti saya sebutkan tadi, berarti majhul, berarti Allah. Ini saya maksud tadi, bukan Tuhan itu bersifat-sifat macam itu, tidak. Tidak. Majhul, artinya Allah itu namanya tidak ngerti, tidak perlu dengan sifat. Ya, Allah tidak bersifat, tidak. Cuma dipinjamkan kepada kita. Ya, kita ini sudah ada sejak kita lahir, sifat-sifat itu sudah ada. Tinggal lagi setelah kita besar ini tahu bahwa sifat ini adalah sifat Allah. Jadi arti tidak kita akan berubah lagi ya. Yang arti berkehendak kepada sifat yang demikian itu Maha Suci Allah. Ya, jadi tidak ada sifat-sifat lagi daripada yang demikian. Arti tidak ada Tuhan yang bersifat seperti kuasa, bersifat seperti berkehendak, bersifat seperti tahu, bersifat seperti hidup. Itu sifat namanya. Ya. Ya. Bukan dia. Ya. Yang demikian itu, tapi adalah terlebih makrifat daripada segala makrifat. Nah, ini kelebihan Tuhan. Dia lebih tahu lagi. Ya. Nah. Kamu bukan kita yang tahu, tapi dia tidak tahu, tidak. Dia lebih tahu. Nah, kita umpamanya
ada berkehendak baik. Ya, sebelum kita ngerjakan baik lah dibaikkannya. Kalau jahat, itu namanya syariat. Syariat ini apabila kita begawe keburukan seperti merampok, menodong, maling, itu kejahatan. Sebelumnya Tuhan tahu. Apalagi kita gawe kenyo. Nah, ya. Nah, yang baik tadi itu masalah itu hakikatnya Allah SWT itu sendiri. Ya, tidak ada yang lain. Jadi hakikatnya tahu hakikat ini yang buat Dina. Ya, sekarang lemari yang membuatnya. Ya, nah sekarang lampu yang buatnya. Sekarang speaker yang buatnya itu. Ya, jangan kau mandang manusia. Oh manusia, ya pacak semuanya. Itu ajaran Tuhan. Cuma kadang-kadang dia merasa dewe. Dia dewe yang pacak. Ya, dia dewe yang tahu. Nah, jadi yang pentingnya kita ini harus melaksanakan setiap waktu, setiap saat. Jangan kita lupa-lupa. Ya, nah itu baik. Ya, kalau kamu terus ingat kepada Allah, mudah-mudahan dalam hal ini Allah akan membalas dengan keperangianmu tadi. Apa? Ya, peperangianmu tadi berbuat baik dengan sebenar-benarnya. Ya, inilah yang saya sampaikan ini, Pak dan Ibu. Semoga hati kamu menjadikan satu pelajaranmu. Hati kamu ingatlah, hati kamu tidak bisa bekerja. Ini baik, ya. Ingatkanlah kamu tidak bisa bekerja. Yang bekerja itu adalah zatnya Allah SWT. Kamu tidak bisa ingat, kalau ingat itu ingatnya ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkesan di hatimu masing-masing. Semoga Allah akan membalaskan dengan kebahagiaan kepadamu. Ya amin. Ya Rabbal Alamin.